Itu hasad, sifat dengki, sifat dengki di dalam hati. Wal hirsu dan tomak, tamak gitu ya Allah, tamak, hendak. Bahasa iyanya ya kan? Tapi tamak pada dunia, tamak lawan dunia. Ya Allah. Tamak lawan dunia, hendak dunia sedikit kurang. Dibari 1 juta hendak 2 juta. Dibari nang halal hendak nang haram, kurang lagi. Wa hubbud dunya dan cinta kepada dunia. Nah, 3 ini kalau kita cabut akar yang 3 ini, jadi baik kita. Ada lagi pohon kejahatan. Yang pertama tadi hasad itu dengki sifat dengki. Kalau kawa buangi ya, kalau ada di dalam hati manusia wajar aja Bang Bahnu ada datang sifat-sifat yang ada bagus dibuangi. Dengki itu kan hasad itu artinya berat hati kita melihat orang nyaman. Berat hati kita. Cuma itu ada nang apa namanya? Ada nang penyakit hasad nih, dengki tadi dalam hati. Ada nang ringan, ada nang sedang, ada nang berat. Kalau yang ringan sekedar aja, sekedar ada nyaman dari orang. Kawan nukar mobil, tapi sekedar dalam hati aja ada nyaman. Nah tuh nyaman itu diobat itu masih keadaan lagi. Sikap aja pinampihi. Itu pasti ada kita ya Allah. Ini biasanya sifat dengki ini sesama profesi. Guru lawan guru, apalagi pedagang lawan pedagang, apalagi ya macam-macam. Sama karyawan sama karyawan. Kenapa ini pena nyaman bener aja, pena menaik gajinya aja. Ada berat ya Allah. Nah itu nang ringan lagi penyakitnya kada berat benar. Ibarat kanker tuh Mas, apa juga stadium 1 kok jual ya Allah. Ada nang sedang. Yang sedang tak keluar muntung. Ya Allah, jangan ini bingung tuyul ya Allah. Nokor mobil kan, kalau nokor mobil atau naik haji, tak keluar. Itu sudah bahaya juga. Berdosa ya Allah, berdosa. Tak keluar kan. Ada nang parah lagi mencita-cita supaya nikmat yang ada pada orang itu ya hilang. Ya Allah, mobil diapain lah, dikempesinya. Ya Allah. Yang pentingnya kada dapat nikmat. Itu hasad, dengki. Diobati. Barang kita husnuzon ya alhamdulillah, ya syukuri. Hasad ini di dalam hadis al hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasad sifat dengki ini memakan kebaikan kita seperti memakannya api lawan kayu bakar. Ya Allah, kayu bakar buat ke api habis jadi debu kada jadi apa lagi. Kadang lagi diolah papan apa macam-macamnya. Nah itu juga kebaikan kita sembahyang, haji, sedekah. Ada sifat hasad di dalam hati kita kada dibuangi, dimakannya. Bahaya ini kalau kita renungi lah, bahaya benar ya Allah. Kita nih amalan ya Allah. Tahulah kita diterima, sembahyang kita diterima, sedekah kita. Ada hasad pulang. Ya Allah. Nauzubillah. Nah makanya orang-orang ahli tasawuf dibaiki gimana hati diperiksanya, hati niatnya dibujurakannya bila melakukan kebaikan. Bujur joko aku sudah nih apa tujuan aku. Nya selalu mengoreksi hatinya. Orang-orang soleh. Nah sifat hasad, mudah-mudahan kita selamat dari sifat hasadnya Allah. Kita mintakan Allah Ta'ala, kita manusia. Ada ladang berat melihat orang nyaman, asal nyaman. Ya Allah, minta obat penyakit. Kadang-kadang kita nih memperhatikan penyakit zahir aja. Penyakit zahir, penyakit batin, penyakit dalam hati kan batin. Apa namanya? Selismaan langsung bawa obat, mau langsung obat. Ya apa ini supaya ampuh. Kadang kau begawi aku langsung bawa obat. Tapi sifat hasad dalam hatinya, sombong, apalagi sifat
bakhil, pemalas, itu penyakit hati itu diobati. Salah satu apa namanya cara mengobati penyakit hasad ini yaitu kita harus tahu bahwasanya nikmat itu ampun Allah. Yalah. Orang misalnya kau nukar mobil, kau nukar ini, kau bola rumah bagus. Kemudian terserah Allah Ta'ala yang memberi nikmat. Nah itu yang buruknya sifat hasad ini yaitu seakan-akan menyalahkan Allah Ta'ala. Ya Allah dia salah memberinya, ulun yang pas. Nah itu nang kada bolehnya. Ulun yang pas. Terserah Allah ya Allah. Rezeki ampun Allah. Dan rezeki sudah dibagi berata nikmat. Kalau kita syukuri ya Allah ya alhamdulillah kawan tetangga kita kawan mobil kawan rumah nyaman lagi ya Allah. Kalau kita butuh minjamnya lah. Nah nyaman. Kita obati. Kembali lagi mudah-mudahan kita minta Allah Ta'ala ya Allah buang sifat-sifat yang kada baik ini. Nah kemudian hirs itu tamak kepada dunia, maksudnya tamak kepada dunia, hendak guring dunia aja ya Allah. Nah apakah dihitung Mbah itu ya Allah bangun guring langsung aja langsung dunia tuh Pak. Cukup ya Allah, cukup mulai pagi sampai sore. Ya silakan aja kada dilarang. Ujar guru cukup kita saat ini masih cukup dunia itu pagi sampai sore. Ada waktu-waktu yang kita lawan Allah Ta'ala aja. Contohnya antara maghrib dan isya. Terus itu waktu-waktu yang istimewa ada 4 antara maghrib dan isya. Wajar Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus al-kunuz kullal kunuz ma baina isya wal maghrib dan isya, yaitu perbendaharaan atau simpanan yang berharga, yaitu waktu antara isya dan maghrib, kemudian pulang sebelum subuh. Kalau kau bangun kan sembahyang tahajud apa segala macam, apalagi kita yang sudah tua ya. Kalau kawa diamalkan bangun subuh, bangun sebelum anu itu apa namanya amalan awet muda, bangun sebelum subuh mandi bangunnya mandi minimal benar aja kada mandi kepala ini basahi segar. Nah kemudian pulang apalagi sesudah subuh dan sebelum maghrib minimal 15 menit itu waktu-waktu istimewa. Nah tadi hirs dunia kada disariki mencari dunia, cuma soalnya ada juga hadis ujar Nabi wa'mal lidunyaka ya Allah ka'annaka tamutu ghadan ya kan lain ka'annaka wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramallah engkau untuk akhirat engkau seakan-akan ikam isuk mati. Kemudian wa'mal li dunyaka ka'annaka tahya abadan. Pokoknya gitu artinya ya maknanya beramallah engkau bagi dunia engkau seakan-akan engkau hidup selamanya. Tapi harus seimbang. Nah, jangan tamak lawan dunia. Kalau tamak lawan kebaikan bagus. Tamak lawan kebaikan. Kemudian pulang wa hubbud dunya dan cinta kepada dunia. Boleh memiliki dunia tapi jangan sampai mencintai dunia. Boleh dunia andak di tangan, jangan diandak di hati dunia. Mudah-mudahan kita kawa ya lah membuangi penyakit yang 3 nih. Soalnya yang 3 ini apa namanya akar daripada kejahatan. Kalau hilang yang 3 ini di dalam hati kita, cabangnya nyamannya lagi menghilangi, yaitu sifat dengki, kemudian tamak kepada dunia dan cinta lawan dunia. Cinta boleh memiliki tapi jangan dicintai. Kayak apa ya? Silakan anak di sini, anak di situ, tapi punya hilang sudah ya Allah ada bosong contohkan di sini orang cinta dunia itu contohnya di sini apa nih kayu bepangkih di sini apa tuh kayu yang kayak bepangkih itu ya Allah diandak di tangan di sini kemudian ikuti ya Allah karas
Kalau orang dunia itu kada mencintai dunia diandak aja, diandak biasa ya, diandak biasa. Ketika diambil orang kada apa-apa tangan kita. Tapi kalau dikacak kayu hibak lawan anu deh. Bawa pangkih kayak hibak lawan suban. Kacak ketika orang mengambil, dikarasi orang mengambil, hibak suban, berdarah-darah tangan. Nah, gitu sih mencontohkan. Awalah kita, awalah. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita daripada cinta kepada dunia. Hilang Allah harta segala macam habis, sudah rezeki cari pulang. Ada gantinya. Nah kemudian itu tiga tadi. Dengki, tamak kepada dunia dan cinta kepada dunia itu akar daripada kejahatan. Kemudian wa furu'uhu dan cabang-cabangnya ada 6 tadi. Apa-apa itu? Hubbur riyasah, cinta pangkat riyasah, cinta kedudukan. Riyasah itu kedudukan. Kedudukan itu kan mesti jadi pembakar, jadi RT, jadi apa lagi, jadi gubernur. Riasa ini bisa juga cinta hendak dihormati orang. Dihormati orang. Allah hendak duduk di muka aja. Kalau dipersilakan orang, bismillah. Punya kada bapak. Ini bilanya didudukan Allah, kada dipersilakan orang, kada datang lagi. Tuh hubur yasa ada di dalam hati kita. Pasti ada. Kita ya. Ada tuh. Ujar apa namanya? Apa tuh? Ujar ahlu sufi, orang-orang ahli tasawuf. Yang terakhir penyakit yang keluar dalam hati. Kalau sudah bersih hati, yaitu ini hubur yasa. Hendak dihormati orang, ketujuh pangkat kedudukan di hati manusia. Nah, ini yang paling kehabisan keluar. Artinya banyak hendaknya lawas mana di dalam hati. Orang bersihkan ini, orang soleh dibersihkannya hati-hatinya macam-macam dari dengki, hasad, apa segala macamnya Allah, sombong. Yang terakhirnya keluar di hati para orang solehin itu hubbur riyasah. Hendak dihormati orang. Gila hormat kayaknya kan. Ada apa? Ini biasa. Anak di orang anak. Di anak orang di belakang di ada apa ya. Bahkan orang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ada orang sudah sampai. Ujar sih. Apa namanya? Ada tamu waktu ada tamu tuh Mas Sidin. Pas tamu ada pelitaan mati, lampu bari pelitaan mati. Sidin berdiri, ya sudah ya khalifah ulunnya menyalainya, terus sapian jar. Terus pian sih, pian pemimpin ulun bertamu lawan pian. Masyaallah pian melayani ulun. Biar ulunnya menyalainya. Aduh saya ini rumahku izin. Aku yang pantas menyalai izin. Karena Bapak juga izin. Waktu aku berdiri, aku tetap Umar bin Abdul Aziz izin. Waktu aku duduk matinya melayani ikam nih, berdiri yang menyalakan lampu ulang. Aku tetap ada berubah sih, ada berubah sedikit pun. Tetap Umar bin Abdul Aziz, tetap khalifah aja sih. Artinya walaupun melayani tamu, nah itu hubbur riyasah, itu cabang daripada kejahatan. Kemudian pulang hubbul fakhri dan cinta kemegahan. Cinta kemegahan, hendak memegah-megah. Biasanya bukan binian ya. Nya ketujuh diitihi orang. Karena menutup kemungkinan juga ini lakian binian ya kah? Lakian binian cuma lakiannya lebih anu lagi. Apa namanya? Lebih kalau mau hebat lebih larang lagi ya. Kemudian pulang wahubbus sana dan cinta dipuji. Nah, cinta dipuji. Cinta dipuji itu kejahatan. Cinta dipuji. Bahkan apa namanya? Jangan kalau kau itu jangan himung dipuji, Sebenarnya orang memuji kita itu sebenarnya ujar Imam Ghazali seperti mematahkan tulang belakang. Ma'alimnya ikam ya. Mau solehnya ikam ya. Masya Allah ikam bangun malam terus ya. Insya Allah ikam penyembahyang aja. Nah sebenarnya itu ujar Imam Ghazali dalam Ihya mematahkan tulang belakang. Soalnya kalau kita ada sanggup dipuji orang kayak itu,
ya nang terabang ya kan. Hanya jangan tahu aja ya kan. Masya Allah ikan bangun malam terus ya. Kadang-kadang ya. Hanya jangan tahu aja. Sombong berarti sudah itu penyakit hati itu. Sedangkan kita hidup anak membersihi hati ya kan. Anak membersih hati kita. Anak membersih hati kita. Jangan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa artinya? Segala puji milik Allah. Ampun Allah, lain ampun aku. Dalam hati kita itu toh. Hubbus sana. Bahkan kalau perlu kita himung lawan orang mencaci kita. Kita terbalik pasti dia manusia kita. Hubbus sana. Bahaya padahal ini bahaya. Wa hubbus syab'i dan mencintai kanyang. Nah, ya Allah. Nah, ketujuh makan hubbus syab'i mencintai kenyang. Itu cabang daripada kejahatan ujar Imam Hasan Basri. Soalnya kalau kanyang macam-macam pikiran. Kalau lapar hendak makannya. Kalau kanyang hendak ke sini ke sana kemari. Wa hubbun naumi dan cinta tidur. Guring aja. Cabang daripada kejahatan ujar sidin. Hubbun naum yaitu ada banyak beribadah malam segala macam. Kita rancang mendengar rajin menakib Syekh Seman ya kan. Sedikit beliau Al-Majasidin apa namanya radhiyallahu anhu bangun apa tidur malam apabila diberi bantal oleh orang tuanya kalau kesalah ia aja ya kan. Kemudian wa hubbur rahah dan mencintai rahah ketenangan. Rahah itu santai istirahat rahah ya kan istirahat. Nah awalah kita mau obati ada pada diri kita ini kita obati ya Allah. Selama ini banyak ini bang kita. Soalnya yang namanya tenang itu di dunia ini kedada. Tenang itu adanya di akhirat. Di dunia ini bawa ketika saya Habib Umar ya Allah. Habib Umar ditakoni orang sini tuh jasar budi bang kita akan melihat sidin. Jarang melihat sidin tuh santai apa segala macam. Pokoknya setiap detik sidin tuh apa ya? Mengajar, ziarah ulama atau apa? Ziarah kubur apa? Berkunjung lawan ulama apa segala macam. Kebanyakan baca kitab di mobil gini ada baca kitab santri pemkhadam sidin baca kitab juga baca azkar macam-macamnya wirid sidin baca Al-Qur'an. Kadang-kadang bisa aja sampai berapa puluh ya sehari ini hadir majelis taklim mengajar orang sih. Kalau kita itihi ya Allah tadi uyuh benar. Ada apanya ada dulu orang Amunte salah satu tukang urut sidin orang Amunte itu kayak apa awak sidin jadi Allah keras sejarah ya Allah diurut dan waktu diurut gitu urut sambil mengulangi Al-Quran sidin dia ada sikong santri ya Allah baca Al-Quran mengikuti menjaga hafalan ada yang santri mau urut sambil urut tuh sidin mengulangi hafalan supaya kada hilang kan hafalan supaya kuat hafalan sambil baca Al-Quran sambil hanya teguring sampai 2 jam diurut. Nah artinya ketika ditakoni pena jarang pen istirahat apa kesehatan pen jaga apa segala macam Allah ya sidin istirahatnya kita di akhirat ya di surga kita istirahatnya jawaban sidin. Nah gitu memang orang mukmin di dunia kada tenang apanya mengajar beribadah gawian sidin. Nah itu tadi 6 ya Allah. Apa-apa yang pertama hubbur riyasah mencintai kedudukan, yang kedua mencintai kemegahan bermegah-megah, mencintai pujian dipuji orang, mencintai kanyang mencintai tidur dan mencintai rohah itu cabang furu'uhu yaitu cabang daripada kejahatan. Kemudian waqalat berkata iya Presiden man ahabbad dunya barang siapa yang mencintai ia akan dunia zahaba khauful akhirati min qalbihi hilang takut akhirat daripada hatinya. Barang siapa mencintai dunia hilang zahaba hilang ada takutan lagi lawan akhirat.
kada tukutan lagi siksa kubur, kada tukutan lagi apa namanya padang mahsyar, ada tukutan lagi apa namanya matahari sekilan ya kan, kada tukutan lagi ditanya ditakoni munkar nakir. Padang mahsyar itu kenapa namanya di padang mahsyar? Mahsyar itu artinya dihalau ke suatu padang tanah luas. Hasyar, hasyar. Yang dihalau itu apa bahasa kitanya? Diberak. Yang memberak api. Karena kan kita tiupan pertama mati seberatan makhluk. Kecuali Israfil mati semua makhluk. Kecuali ada beberapa orang di anak. Salah satunya Nabi Musa. Yang simbolnya mati semua makhluk. Israfil. Sampai Israfil ya kok. Israel sibuk meniup meniup trompet matinya hitung meniup mati jadi cabut Israel serangan kehabisan udah mati ya. Kemudian dihidupkan Israfil ditiup yang kedua bangkit manusia ya Allah dari kuburnya dibangkitkan dari kuburnya ada bebajuan berat antap. Nah itu diriwayatkan hanya dihalau diberak ke padang mahsyar supaya berkumpul berataan yang memberak api neraka. Kalau stop kena api paksa kumpul. Ada yang meriwayatkan padang mahsyar itu di Palestina. Jadi bumi ini kan natal di Palestina. Ada yang meriwayatkan di tempat lain padang mahsyar. Kesimpulannya kada ada istilah takutan lagi biasa ya. Kalau kita hati kita ada cinta dunia, seberapa banyak cinta kita lawan dunia, itu juga abang nanya itu juga kurang daripada takutan lawan akhirat. Takutan lawan akhirat. Barang siapa ujar Imam Hasan Basri, barang siapa yang mencintai dunia hilang daripadanya takut akan akhirat di hatinya. Kemudian pulang. Wala yaftahu abadun ala nafsihi baban minad dunya illa sudda alaihi asyratu abwabin min amalil akhirah. Bagus benar pada Hansi ini. Dan barang siapa yang membuka dan tidaklah membuka oleh seorang hamba wala yaftahu abadun ala nafsihi atas dirinya baban minad dunya satu pintu daripada dunia illa kecuali sudda alaihi asyratu abwabin kecuali sudda ditutup alaihi atasnya asyratu abwabin 10 pintu min amalil akhirah daripada amal-amal perbuatan akhirat. Dunia kita membuka dunia Allah di hati kita. Satu pintu untuk dunia kita buka, 10 tertutup pintu amal. Iyalah. Misalnya macam-macam dunia kita buka makin sugih ya Allah, makin dunia banyak makin ngalih beramal. Kesimpulannya jangan dianak di hati dan Nabi ingatkan dunia aja akhirat ini waktu sembahyang aja lu dunia awal gitu ya Allah, orang-orang soleh itu kan dibersihkannya karena mau diganggu. Jadi wetkan seorang Habib ya Allah bangsanya Baharun ditarim sidin bilanya ba'da maghrib dan ba'da sesudah antara maghrib dan isya amalan sidin wirid baca Al-Qur'an kemudian wirid apa namanya Radhibul Haddad Radhibul Atas sampai isya habis. Kesimpulannya waktu itu ya sejam ya Allah sejam kurang ya Allah kadang kalau diganggu aku besen akhirat. Nah, rata-rata kayak itu mau ditarim rata-rata kayak itu orang masjid tuh hibah masjid diisi tau antara maghrib dan isya. Jarang orang lalang maghrib dan isya. Orang beramalan sedikit aja waktunya dan itu waktu istimewa. Jadi waktu di sini berdagang kehilangan wadah duit sekadut bahari wadah duit. Kemudian cari kalau anak sidin berdua ada dapat sampai parak maghrib sudah enak pulang kita cari oleh itu di mana kata sompelnya mana lah ya Allah ada duitnya banyak duit ada duit jadi kena pulang habis maghrib mbah tuh kena pulang tuh waktu kita kan parak maghrib siap-siap di sana ibadah maghrib berjemaah. Kemudian seperti biasa sih sebenarnya maghrib berjemaah, kemudian baca Al-Qur'an, tadarus hizib namanya, kemudian wirid.
Nah di antara waktu itu datang anak sidin, dapat tadi. Ada duitnya dapat. Di mana? Kata sompel, anak-anak diambilnya. Wahai abahku artinya, wahai abahku artinya, alhamdulillah nah, mahabari non abah nih. Dapat sudah ada duitnya. Dikiranya himung abahnya. Ya, dikiranya himung abahnya. Ujar abahnya disariki abahnya. Kadang waktu lain kah memadahkan ini kabar dunia nih. Sudah dunia itu kena aja mulang. Ini waktu ibadah dunia kena mulang, waktu dunia ada aja. Cuma waktu ibadah kada kau diganggu masalah dunia di sini. Kadang ada waktu lain kah menghabarkan ini. Gara-gara ikam kan ibaratnya terganggu. Kalau gitu ikam kada tahu diadab ujar abahnya. Ikam diusir. Ikam kada pantas di sini. Diusir sini setahun, diasingkan sidin. Ya Allah, kamu ada boleh ditarik diusir setahun. Anjir kan boleh pulang di mana kan? Di pondokan kah ya Allah? Semuanya diusir ada sidin. Nah, itu apa namanya? Orang-orang tadi. Dunia itu dasar keras lawan dunia. Sini mencari dunia juga cuma tadi waktunya ada khusus. Nah, kemudian pulang ujar sidin wal amilu ala ghairi ilmin, dan bermula orang yang beramal ala ghairi ilmin, atas tanpa dasar ilmu. Ada ilmu kasairi, seperti orang yang berjalan ala ghairi tariqin, atas tanpa jalan. Artinya kada di jalan, disabat. Orang beramal tadi kada berilmu, seperti berjalan disabat gitu loh. Kada berjalan di jalan raya. Kalau berkendaraan ya Allah disabat ya rombak tunggulnya. Wa ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu, dan sesuatu yang merusak akan dia lebih banyak aktsaru lebih banyak mimma yuslihuhu, daripada sesuatu yang dia bagusakan. Nah, kalau kadang-kadang bahasa itu orang jahil, orang kada pintar ya Allah. Bahasa kasarnya orang bungul ya Allah. Kadang-kadang perasaannya hendak apa namanya? hendak membagusakan padahal merusak. Makanya ujar ulama, sebagai ulama, aku lebih baik bisi musuh tapi pintar daripada bisi kawan tapi bungul. Karena barang kalau musuh pintar ya kalau kita menurutinya, oh ini strateginya macam-macam. Tapi kalau kawan bungul aja sih, ada pintar nih. Inya kadang-kadang hendak menyelamatkan kita, sekalinya menyengsarakan ya kan. Padahal itu tujuannya cuma kada tahu caranya. Ya Allah. Jar apa namanya? Orang pingsan ya Allah, coba disetrum ya kan. Setrum kan ya Allah, aja supaya aja ya Allah dikiranya begagah mati orang. Melihat di TV aja bila orang di setrum orang aja. Jantung aja. Nah, kembali lagi tadi. Ujar di Zubat apa tuh? Wa ghairi kadang a'maluhum mardudatun la tuqbalu wa amilin. Nah, kesimpulannya ujar sidin, semua amal itu harus pakai ilmunya, Kemudian wala tazalu kariman ala ikhwanihi, dan senantiasa dia kariman. Wala tazalu, dan senantiasalah engkau kariman, menjadi orang yang pemurah, ala ikhwanika, atas teman-teman engkau. Malam tahtad ila ma fi aidihim, selama-lama engkau tidak berhajat kepada apa yang ada di tangan mereka. Nah, ujar sini maksudnya ikam tuh dipadahkan orang pemurah selama ikam kada hendak apa yang ada di tangan orang. Walaupun kita kada pernah memberi orang, tapi kita kada pernah meminta lawan orang. Itu jizin senantiasa ikam itu dipadahkan pemurah kepada teman ikam. Ya Allah. Kalau orang memberi, bismillah ya Allah. Tapi kalau meminta, pantang. Berucap minta, pantang.
Tapi kalau orang memberi, ya Allah silahkan aja. Soalnya di dalam Al itu dipadahkan meminta tanpa berhajat adalah meminta-minta lah, meminta-minta itu dosa lidah. Di dalam Sulam Taufik kan dipadahkan wajar Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir meminta-minta toh, mengemis meminta-minta itu maksudnya tanpa hajat. Kalau hajat orang kelaparan kan terpaksa dan dalam meminta ada apa? Tapi sekedar hajat tapi hendak berlebihan itu dosa mulut sudah, dosa lidah ujar Al Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir dalam kitab Sulam Taufik. Nah, kemudian pulang Allahu a'lam bishawab, kita pulang insyaallah, kita sambung mudah-mudahan kita amalkan ini kepada daripada Al Imam Hasan Al Basri. Imam Hasan Al Basri penting mana nih di sini punya kawan yang 3 tadi ya Allah, penyakit tadi nah apa tadi, hasad, dengki, tamak lawan dunia, dan cinta lawan dunia itu kita cabut akarnya di dalam hati kita. Soalnya itu adalah asal atau akar daripada kejahatan. Dengki ya kan, tamak lawan dunia, dan cinta lawan dunia. Jangan sampai kita mencintai dunia. Kalau hilang ya sudah, cari pulang. Mudah-mudahan kita kawal menghilangkan ini dan kawal kita mengamalkan pepadahan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan dengan sebab perkumpulan kita yang baik ini, majlis ta'lim ya Allah, pembacaan maulid ya ulama, dan kemudian membacakan kalam-kalam daripada orang-orang soleh atau menakim daripada orang-orang soleh, diturunkan rahmat kepada kita, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat, taat wal afiyah, diluaskan rezeki kita yang halal, disembuhkan penyakit daripada kita dan kaum muslimin dan muslimat, dimatikan dalam keadaan sempurna husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafun salih wa ala ma nawa bihi al habib Umar bin Hafidh wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزقنا كل حلالا دائما وأخذ أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. اللهم أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أمكن ما أبني تحلل من ترضى.